selamat datang di video tugas geografi mengenai observasi dan wawancara kami dengan tema ternak bebek. Jadi di dalam video ini kita akan melihat bagaimana dekat bebek sukses mengelola usahanya dari proses perawatan, pemasaran hasil ternaknya sebagai berikut. Sekarang kita udah ada di ternak bebek milik Tenia. Hari ini kami berada di sebuah peternakan bebek yang terletak di Blok Ambon. Peternakan ini dikelola oleh Tenia, seorang peternak yang telah berpengalaman selama lebih dari 13 tahun. Ya, di sini Tenia akan membagikan cerita tentang awal mula usaha ternaknya, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana ia mengembangkan bisnisnya hingga sukses seperti sekarang. Awal mula peternak bebek ini dari bapak, karena bapak udah pensiun gitu ya dari pekerjaannya untuk melanjutkan hidup gitu. Jadi mencari nafkahnya melalui ternak bebek ini gitu. Jadi saya melanjutkan dari pekerjaan bapak saya. Nah, di sini juga Tenia menjelaskan berbagai tantangan dalam beternak bebek seperti ancaman penyakit, cuaca ekstrim, hingga fluktuasi harga pasar. Ini lumayan banyak tantangannya dari mulai cari makannya gitu ya. Awalnya susah gitu. Tapi karena bapak yang ngasih tahu nyari empannya itu di pasar Poris, lumayan dekat dari sini, yaitu makanannya dari pala-pala ikan gitu, pala udang. Pala udang itu untuk kayak membaguskan telur bebek gitu sih. Kadang juga suka dilepas gitu bebeknya ke sawah. Nah, untuk dari segi apa sih penyakit gitu, untuk penyakit bebek ini nggak ada flu burung sih, cuman kadang suka mati karena keracunan mungkin ya dari empedu ikan ini atau enggak dari hewan-hewan kecil yang ada di sini gitu. Kita cara membasminya itu solusinya kayak menebarkan garam-garam kasar di sekitar kandang gitu. Jadi biarin hewan-hewan kecilnya yang suka dimakan sama bebek ini mati gitu sih. Kalau misalnya dari segi cuaca gitu, kalau misalnya ada geluduk atau misalnya angin kencang gitu ya, bebek ini suka berpengaruh ke telur. Awalnya itu banyak gitu ya, hari ini misalnya bertelurnya itu 90 atau enggak 100, karena bebek ini lumayan sih ternaknya ada 200 ekoran gitu. Jadi kadang 100 bahkan bisa lebih. Kalau misalnya ada geluduk ini kadang turun telurnya jadi ada 80 telur gitu, berpengaruh cuaca tuh gitu. Jadi kan kalau misalnya berpengaruh ke cuaca kita nggak bisa ya nyari solusinya seperti apa gitu. Kan malam tahun baru tuh ya suka ada suara petasan kan, itu karena ini kan di daerah sawah gitu kan, terlalu luas bebas gitu, nggak ada sekat untuk meminimalisir suara, jadinya suka kedengaran suara petasannya dar-der-dor, berpengaruh juga ke telurnya. Jadi dia tuh kayak kalau misalnya diganti yang ngurusin sama misalnya ada suara yang emang begitu keras, berpengaruh ke telur bebek yang awalnya banyak jadinya sedikit gitu, turun telurnya gitu sih. Ya, bebek di peternakan ini diberikan pakan campuran seperti jagung, dedek, dan makanan tambahan yang gizi. Semua ini dilakukan untuk menghasilkan daging dan telur berkualitas tinggi. Jadi mulai dari pemberian pakan, menjaga kebersihan kandang juga, hingga cara memastikan bebek tetap sehat dan tetap produktif. Ya, untuk kayak misalnya kebersihan kandang ini, bekas-bekas ikannya dikumpulin terus nanti dibuang ke sekitar sawah. Ternak bebek bukan hanya sekedar usaha, tetapi juga menjadi solusi ekonomi yang menjanjikan di tengah masyarakat. Alhamdulillah sih ya, kalau emang orang-orang berpikiran kalau ini tuh udah lumayan sukses gitu ya.
mengembangkannya itu dari telurnya aja sih, kayak karena kan saya ini sistemnya bukan bebek potong ya, jadi untuk pemasarannya itu dari telurnya aja. Jadi kita pagi-pagi ngambil sebelum dikasih makan, ngambil ke dalam, terus habis itu kita menjualnya itu ke pasar, kalau enggak ke tukang martabak gitu, yang mesen aja gitu. Kalau enggak orang ngambil untuk diasin gitu. Kadang kita juga membuat asin telur sih gitu. Temia juga melakukan pemasaran telur seperti ke martabak telur. Jika ada orang yang memesan telur tersebut, Temia akan mengantarkannya atau memisahkan telur tersebut jika mereka sudah memesan terlebih dahulu. Yang tadi saya bilang ya, kalau pemasaran itu kan saya di sini cuma menjual telur ya, telur mentah, kalau enggak telur asin. Jadi kalau telur mentah itu sasarannya itu pasar, tukang martabak, kalau enggak tukang jamu, ada juga yang mesen ke rumah, jadi diambilnya ke rumah. Terus kalau misalnya untuk ngasin itu, kita ngasin itu selama 7 hari biasanya paling lama. Itu alhamdulillah sih udah asin gitu. Pakai bahan-bahan itu pakai tanah liat sama garam kasar. Nah setelah itu, baru saya mengoper ke orang. Kalau nggak ditaruh ke tukang jamu, kalau nggak ditaruh di pasar. Nanti ada orang juga yang masarin gitu. Jadi nggak hanya bapak saya sendiri aja gitu. Untuk bebek ini mah ya, karena kan kebanyakan perempuan bebeknya. Jadi nggak bisa untuk ditetesin telurnya, hanya untuk dijual aja. Jadi kalau misalnya untuk ditetesin telur jadi spesiesnya itu kebanyakan laki-laki seharusnya daripada perempuan gitu, baru telurnya itu bisa untuk ditetasi gitu, untuk ditetesin lah gitu. Kalau misalnya ini mah nggak bisa karena kebanyakan perempuan gitu. Jadi kalau misalnya bebeknya kebanyakan 10 laki-laki, 5 perempuan itu baru bisa gitu, setengahnya lah gitu. Kalau ini mah bapak saya cuman dari banyaknya itu perempuan. Terus bebek ini juga nggak bakalan bisa untuk menetasi telurnya sendiri. Jadi kita kalau untuk netasin telur itu pakai bebek yang kayak entok gitu, tahu, kayak kuyup. Yang spesies dia juga gitu, tapi bukan yang ini. Itu baru bisa untuk menetasi telur. Gitu. Kalau ini mah nggak bisa. Kalau untuk bebek yang perempuan itu, bebek betina itu yang kayak gini nih, yang coklat, terus badannya itu nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya laki-laki, nah lihat yang kepalanya hitam, yang coklat itu yang agak besar badannya, itu baru bebek laki-laki gitu, bebek jantannya. Kalau misalnya yang seperti ini itu bebek betina gitu. Cara membedakannya itu aja sih. Tidak. Melalui observasi ini, kita bisa belajar bahwa usaha ternak bebek memerlukan kerja keras, perhatian pada detail, dan keuletan. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama bagi yang ingin memulai usaha di bidang peternakan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!